Dengan Engkau rela mati di salib, keberadaan kami saat pagi hari ini. Tidak ada alasan untuk kami menyombongkan diri, sebab kami tahu hidup kami hanyalah seperti bunga rumput yang sebentar kelihatan, sebentar layu. Oleh sebab itu ketika Engkau memanggil kami untuk datang kepadamu, betapa kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu sesungguhnya kami tidak layak. Oleh sebab itu dengan takut akan Engkau kami menghampiri tahta hadirat-Mu dengan katakan, Bapa ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami apapun bentuknya. Biarlah perkenanan-Mu ada bagi kami saat pagi hari ini. Layakkan dan izinkan setiap kami bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Baik kami seluruh pelayan-Mu, kami seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun seluruh jemaat, hamba-hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Bapa ampuni kami, dan biar perkenanan-Mu ada bagi kami. Izinkan kami bertemu dengan Engkau, izinkan kami Tuhan mengalami Tuhan peningkatan-peningkatan, sehingga pada satu titik kami menjadi serupa dengan Tuhan. Persembahan syukur yang sebentar kami akan naikkan, Tuhan kuduskan, supaya dalam setiap lagu, setiap nyanyian itu menjadi korban bau harum di hadapan Engkau, menjadi penyembahan yang benar, yang Engkau cari, yaitu penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa, berkenanlah atas ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pakai hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk melayani Engkau saat pagi hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kuasai kami, kendalikan kami, dan berkenanlah memakai setiap kami supaya benar-benar Tuhan pelayanan kami hari ini layak di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, dan supaya hanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap ditegur, kami siap dibentuk, kami siap dididik, bahkan jika perlu kami siap dihajar oleh Tuhan. Sebab bagi kami lebih baik jatuh di tangan-Mu sendiri daripada jatuh di kuasa dan di tempat yang lain. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk membimbing kami. Kami menyerahkan Bapak Rubin Adi, hamba menyerahkan Bapak Gembala Senior Pak Sudi Dharma, hamba-Mu juga menyerahkan Bapak Gembala di tempat ini yang telah Engkau pakai menggembalakan kami. Biar melalui kepemimpinan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami di bawah semakin mengenal Engkau. Berkati juga para pemimpin kami yang Kau pakai memimpin bangsa kami. Hamba menyerahkan Pak Jokowi, Pak Amin. Hamba juga berdoa bagi setiap gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai jajaran desa yang ada, diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi Indonesia. Lawatlah Indonesia kami dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Berkatilah bangsa kami sebab nama-Mu ada di negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini dan kami akan memuji Engkau. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan kami percaya Engkau yang di tempat ini bukan hanya memimpin, tetapi mengambil alih ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami menyadari Tuhan, bahwa hanya dekat dengan-Mu saja kami merasakan sebuah ketenangan. Kami percaya bahwa Roh-Mu telah datang ke tempat ini, memenuhi hati yang rindu dan haus akan Engkau. Bapa kau mengenal
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah terang, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku tenang bersamamu, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dengan selamat. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, shalom. Boleh dong memberikan senyuman yang terindah bagi kanan kirinya. Biarlah hari ini, detik ini hanya nama Tuhan yang terpuji. Mari kita satukan hati kita, suara kita untuk memuji Dia, Raja di atas segala raja. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu
kita sadari bahwa Tuhan telah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia telah memberi sebuah kuasa bagi kita untuk menaklukkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita sendiri. Sebab Tuhan hanya di dalam namanya, hanya bersama Dia, tidak ada satupun lawan yang berani menyentuh tubuh kita. Haleluya. Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, bawah kaki, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah sambaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, karena hanya di dalam namanya ada sebuah keselamatan yang kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya,
menyelesaikan sebuah pertandingan ini dengan sampai ke garis finish nanti dengan setia. Karena mahkota kehidupan itu telah tersedia bagi orang yang setia untuk melayani dan mengasihi Tuhan sampai di garis finishnya nanti. Tuhan, berapapun harga yang harus aku bayar, aku akan tetap setia kepadamu, mengiringmu seumur hidupku. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan berapapun yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengiringmu, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah syair pujian ini menjadi renungan kita. Setiap kita memiliki tugas untuk melayani. Kita yang sudah ditebus harus mengikut jejak Yesus, mengiringnya sampai langkah terakhir.
apapun yang sedang terjadi dan apapun yang akan terjadi, biar itu tidak akan menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Biarlah rohmu kembali menyala-nyala, karena pertandingan harus diselesaikan dengan baik. Mari setiap kita menyadari dan sungguh tahu hidup kita ditebus Tuhan, berarti kita sudah menjadi miliknya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat. Mari jemaat saja katakan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota mengingatkan akan setiap komitmen kehidupan kita untuk terus melayani, terus berjalan apapun yang terjadi, tetap maju. Sekalipun kita jatuh, kita mau bangun lagi, karena kita percaya mahkota kehidupan ada disediakan bagi mereka yang setia sampai langkah akhir. Biar bukan sekedar lagu dan nyanyian, tapi ini yang menjadi komitmen kami untuk terus melayani, mengiring Engkau sampai langkah terakhir. Sebab kami tahu Engkau telah menanti kami di seberang sana. Karena sesungguhnya hatimu sangat rindu pada setiap kami. Biar kami mengerti akan kerinduanmu, kami akan tetap setia. Itu yang menjadi janji kami. Janji-janjimu lah yang menguatkan kami. Biar kebenaran firman-Nya akan kami dengar hari ini, bukan hanya kami dengar, tetapi kami renungkan, kami mengerti, dan kami melakukannya. Karena kami tahu pada akhirnya kami harus pulang. Terima kasih Bapa, berkatilah pemberitaan firman-Mu hari ini, dan biarlah benar-benar firman yang datang dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar, kami siap merenungkan, kami siap melakukan dan membagikan firman-Mu. Sebab itu kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Dingin-dingin empuk. A minor Mas Steven. Ono tangis kelayung-layung, tangis wong kang wedi mati. Kenal lagi itu? Kuncen ono kadang ono yen wis mati mangsa urung. Terus ditumpakne kreta Jawa, rodane roda manungsa,
ditutupi ambyang-ambyang, disirami banyune kembang. Kalau saudara dengar lagu itu, apa yang ada timbul di pikiran saudara? Atau apa? Kematian. Ada seorang anak sekolah minggu debat dengan seorang ibu. Ambyang-ambyang ki apa to? Ambyang-ambyang kuwi sing digawe adek-adeke wit labu. Loh, kuwi anjang-anjang. Lek ambyang-ambyang ki apa? Biasanya kembang dirangkai sedemikian rupa, 3 ditaruh di keranda atau di kotak. Nah, ketika saudara melihat itu, saudara bayangkan itu, apa yang timbul di hati saudara? Ada yang takut? Ada? Atau ada yang malah justru seneng gitu saudara? Nah, tahun ini masih dalam tema tahunan oleh Bapak Gembala Senior, tetap sehat, semangat, dan sukacita. Pagi hari ini saya membagikan pada saudara supaya kita tetap sehat, semangat, dan sukacita. Kapan itu? Setiap kehidupan kita. Tadi puji-pujian yang terakhir katakan sekalipun dalam lembah kekelaman. Karena kita tahu bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, ada satu perkataan gini saudara. Masa kecil bahagia, dewasa kaya, mati masuk surga. Siapa yang tidak mau? Masa kecil bahagia, dewasa kaya, mati masuk surga. Sopo sih gak seneng? Semuanya pasti pengen seperti itu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan, bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan sukacita, kita tetap semangat dan kita tetap sehat. Nah, saudara mungkin masih ingat dan itu tidak pernah terhapus dari memori saya. Tahun 2002 sampai 2006 saya tuh menjadi seorang TKW, saudara. Nah, ini foto saya. Ini di Bandara Changi, Singapura, karena saya harus transit. Ini di Bandara Hong Kong. Ini ada di Pantai Kosbibin. Mungkin Mbak Yuyun masih ingat Mayun. Ini ada di Disneyland. Ada yang pernah dengar Disneyland? Saya sudah pernah ke sana, Disneyland Hong Kong. Ini ada di kami bertiga, saya, kakak, sama. Ini sementara saya tugas di dapur. Saya enggak adil saudara kalau saya sampaikan ini pada saudara sementara yang ini enggak. Nah, ini ketika musim dingin saudara tahu rangka bajunya 8. Kalau kita musim dingin seperti ini enggak pakai jaket enggak apa-apa. Tapi kalau di sana enggak pakai ini saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita bisa mati beku. Nah, itu 2002 sampai 2006. Saya di sana enggak blong-blongan saudara. Saya tuh TKW legal, bukan ilegal. Saya punya kelengkapan-kelengkapan selama bekerja. Sampai hari ini masih ada. Sengaja saya simpan untuk kenang-kenangan. Ada paspor yang dulunya 5 tahun berlakunya. Tapi sekarang enggak tahu lagi. Ini ada KTP seumur hidup, rambut saya masih panjang. Nah, KTP itu misalnya saya ke sana lagi jadi TKW, KTP ini bisa dipakai dan itu masih saya simpan juga. Jadi saya punya 2 KTP, Indonesia dan Hong Kong. Ini ada kontrak kerja dan ini ada visa. Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan, perlengkapan yang saya bawa ini itu ada namanya masa kedaluarsa. 5 tahun seumur hidup. Ini selama hidup saja, kalau saya mati sudah tidak dipakai lagi. Ini berlaku selama 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti baharui lagi, dan baharui lagi. Nah, jadi ada masanya. Ada yang 5, ada yang selama saya hidup, dan ada juga yang 2 tahun. Nah, kehidupan saudara dan saya di dunia ini saya katakan bahwa kita tidak hidup selama-lamanya saudara, ada amin.
Kehidupan kita tuh juga punya namanya kedaluarsa. Ada waktunya kita harus pulang. Saya paling seneng ngomong nih tentang pulang karena apa? Itu pasti. Kalau saya katakan kepada saudara, saudara nanti ikut Tuhan Yesus pasti diberkati. Pasti diberkatinya pasti. Tapi kalau saudara pasti kaya, saudara sakit pasti sembuh, saudara enggak pernah kekurangan, itu masih tanda tanya besar. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau saya katakan kita semuanya pasti akan mati, itu pasti. Makanya saya suka menyampaikan tentang kematian. Nah, kira-kira kalau tadi paspor saya 5 tahun, kontrak kerja saya 2 tahun, KTP saya seumur hidup atau selama saya hidup, kira-kira kontrak kerja kita sebagai musafir di dunia ini kira-kira berapa? Menurut Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan 120 tahun. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan 70 sampai 80, semakin pendek. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan di sana sangat singkat seperti uap. Sedelo mekar indah, sedelo maleh alung. Petrus katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 24 seperti rumput. Jadi kehidupan saudara dan saya itu sekali lagi kita punya masa, kita punya waktu, kita kedaluarsa, kita punya namanya expired. Ketika tiba waktunya, kalau tadi segala sesuatu yang saya miliki ini bisa diperpanjang. Kontrak kerja bisa diperpanjang, bisa paspor bisa diperpanjang, bisa ke imigrasi. Tapi kalau yang namanya kontrak kerja ini masa hidup kita, saya katakan kepada saudara tidak bisa diperpanjang lagi. Kecuali orang-orang khusus. Kita ada yang diperpanjang selama 15 tahun. Itu kasus khusus. Nah, pertanyaannya setelah masa tinggal habis, kita mau kemana? Ada yang bisa jawab? Ketika kontrak kerja, ketika masa hidup kita sudah habis, kira-kira saudara dan saya mau kemana? Kita akan pulang ke tanah air. Kita akan baca dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat 20. Jadi kemana kita nantinya kalau kontrak kerja kita, masa hidup kita berakhir. Hari ini tema firman Tuhan saya kasih tema yaitu pulang ke tanah air. Filipi pasal 3 ayat 20, mari kita baca bersama-sama mulai dari kata Filipi 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi kita adalah warga negara surga. Disitulah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Saudara dan saya harus sadar, kita tuh bukan warga sini, kita hanya numpang. Katanya hidup itu mampir ngombe, kadang-kadang ngombe karo mam gorengan, kadang-kadang ngombe lungguh omong-omongan sedilu. Tapi setiap kita pasti memiliki namanya waktu-waktu yang akan habis. Nah, jadi kita warga kerajaan surga. Pegang tangan saudara, pegang dada saudara, katakan, aku warga negara surga. 1, 2, 3. Aku. Itu harus kita sadari. Jadi ketika semuanya sudah berakhir, ketika tiba waktunya kontrak habis, saudara dan saya kemana? Pulang ke tanah air. Hari ini tema kita adalah pulang ke tanah air. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana reaksi kita
ketika menghadapi atau mendengar bahwa tiba waktunya harus pulang loh, seharusnya bagaimana sikap kita? Misalnya, ada malaikat datang kepada saudara tengah malam. Anakku Demiko, besok jam 4 kamu harus pulang. Apa yang akan Bapak lakukan? Terus apa yang akan dilakukan? Datangi jemaat satu-satu, minta maaf gitu. Nah, tahun depan kamu pulang ya. Waduh Tuhan, aku belum nikah ya. Anakku cilik ya. Aku masih bangun rumah baru. Aku belum menempatinya, aku masih, waduh banyak alasan. Ada juga yang sedih. Saya ingin katakan kepada saudara, bagaimana sih seharusnya kalau kita menyadari kita adalah warga kerajaan surga, kita warga negara surga, ketika kita mendengar kontrakmu habis dan kamu harus pulang, seharusnya katakan yes. Kenapa? Ada alasannya sudah. Jadi kita harus senang. Kenapa? Ketika mendengar waktunya pulang, kita harus sukacita. Karena yang pertama, di tanah air kita ada rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kakak Kila bisa membacakan bagi kita semuanya. Yohanes 14 ayat 2, sorry. Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua, bisa pakai mic putihnya bisa dipakai. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Kenapa kita harus senang? Saya ingat 17 Juli 2006 saya harus pulang. Sebenarnya 17 Juni. Tapi saya ngomong sama majikan saya, Pak, menghabiskan visa boleh enggak? Saya tambah 1 bulan lagi. Karena enggak ada loh yang di Indonesia biar 3 juta sekian, waktu itu gaji saya sekitar 3 juta sekian. Boleh. Oh, saya senang. 1 bulan itu saya pakai untuk kemas-kemas, saya beli ini dan itu, tapi tanpa jajan karena saya enggak suka bawa jajan dari mana-mana. Tapi dalam diri saya tuh aku seneng. Kenapa? Karena ketika saya pulang, saya akan bertemu dengan cah ganteng, anak saya. Kenapa saya senang? Saya ketemu dengan orang ganteng, suami saya. Kenapa saya senang? Karena saya mau pulang gitu loh. Aneh bagi saudara dan saya kalau saya sampaikan beberapa kali, waktunya saudara itu misalnya hari raya, ada mudik tapi saudara bilang gini, mudik nih. 2, 3, 4, 10 tahun gak pulang. Aku males lah mudik. Pasti ada sesuatu yang salah. Tapi pada umumnya ketika kita mendengar waktunya pulang pasti yes. Karena apa? Di sana ada orang-orang yang sangat kita sayangi. Ada orang-orang yang sangat kita kasih yang sedang menanti kita. Sehingga mungkin keluar dari bandara internasional, keluar dari yang jalur internasional itu ketemu, aku pulang dari rantau bertahun-tahun tinggal di dunia Indonesia. Terus kita lihat ada Bapak yang menyambut kita, seneng enggak? Saudara, selama ini saudara pernah melihat Tuhan Yesus? Ada orang mendapatkan kasih karunia? Iya. Tetapi rata-rata kita hanya mendengar suaranya. Yaitu apa? Dari firman. Kita membaca suratnya. Dari mana? Alkitab. Saudara kira-kira bisa video call sama Bapak? Kita kan dengar gitu. Jangan takut.
Setiap saat loh, saudara. Nah kalau dia katakan gini, nah pulang ya, wah enggak nih seneng gitu. Yang selama ini hanya aku dengar suaramu Tuhan melalui hamba-hambamu. Aku baca suratmu melalui WA Alkitabmu. Sekarang aku mau bertemu muka dengan muka. Saya masih ingat ketika saya masih pertama-tama pelayanan tempat ini, Bapak Sukirno ngajari kami untuk menyanyikan bertemu muka dengan muka di tepi lautan kaca. Seneng enggak? Seharusnya tuh seneng gitu loh. Kita bisa ngomong-ngomong dalam doa yaitu lewat HP. Tuhan, aku lo kusul, dari sana katakan, ya aku tetap menyertai Dok. Engkaulah anakku, aku kekuatanmu, aku gunung batu perlindunganmu. Kita baca. Hingga satu titik Tuhan katakan, yo kamu rindu Bapak toh? Rindu, yo nak pulang. Harusnya senang. Kami ingin hamba Tuhan yang ditaruh di tempat ini bukan hanya membangkitkan semangat saudara untuk kita hidup, untuk kita bertahan, tetapi bagaimana menghadapi kepulangan kita juga dengan senyum gitu loh saudara. Dunia itu lembah air mata. Kita lahir dengan tangis, kita meninggal pun diiringi dengan tangisan. Biar yang iringi kita nangis, tapi yang kita pulang kita senang. Di rumah Bapak itu ada apa saja. Yang penting satu, ada Bapak. Kalau ada Bapak, ada segalanya. Amin. Jadi mari saudara, ketika mendengar kata kematian, kata pulang, saudara-saudara kita, keluarga kita atau siapapun yang meninggal, kita gini, wah seneng ya. Kalau saya mendengar hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan meninggal, saya katakan gini, enak pensiun dini kalau masih muda. Dan kita tidak tahu saudara, kapan waktunya kita pulang. Hari Senin kemarin saya ketemu dengan seorang ibu dari GKIN Gaprang. Saya tanya, Ma, waktu itu Bapak sakit kan? Enggak, sedang khotbah. Maaf kalau Mama mendengar tayangan ini bukan berarti mengungkit luka. Dia katakan gini, Bapak itu sedang khotbah. Dia katakan kepada jemaat, Bapak Ibu doakan meninggal. Jadi kita nggak ngerti. Tapi sekali lagi, mari menghadapi kepulangan kita. Harusnya kita tersenyum. Amin. Ada sukacita karena apa? Karena kita pulang. Di sana ada Bapa yang menanti saudara. Gak usah takut lagi. Yang kedua, kenapa toh kita harus sukacita? Kenapa kita senang? Kenapa kita harus semangat menghadapi kematian atau pulangnya kita? Karena kita bisa beristirahat. Oke. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13. Kakak Kila bisa bacakan bagi kita? Pasal 14 ayat 13. Ayat yang ke-13 demikian Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Bapak Ibu, ini jarang diamati oleh keluarga yang ada di rumah. Jadi TKW luar negeri itu enak, jadi TKI. Saya katakan enaknya banyak, tetapi dukanya jauh lebih banyak. Kenapa? Kalau saudara, ibu-ibu terutama habis kerja masak, ibu-ibu ngapain? HP-an. Kadang-kadang habis makan kan ngantuk. Terus ngapain Bu? Layeh. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, waktu saya di Hongkong dan hampir semua
dialami oleh TKW. Kami tidak punya waktu istirahat. Istirahat kami 8 jam. Kami kerja 16 jam. Saya masih mending, saudara. Saya masih antar jemput anak itu atau ngantar nasi itu mungkin 2 kali PP naik bis. Tapi saya dengar anak becok saya mayun. Satu hari itu berapa puluh kali dia harus ganti-ganti kereta. Capek. Untuk istirahat 3 menit, wah luar biasa. Dan saya istirahatnya tidak di kamar, tidak di ruang tamu, di kamar mandi. Disebut kadang-kadang itu daulan, curi waktu. Di kamar mandi beberapa saat jangan ngerti kenapa. Tidur. Ketika mendengar bahwa kontrak habis, waktunya pulang, seneng. Kenapa? Boleh beristirahat. Paling tidak ada waktu untuk duduk. Paling tidak ada waktu untuk ngobrol. Ketemu orang-orang sesama orang Indonesia. Mungkin di jalan pasar itu ya, ada majikan di depan, kita jalannya di belakang. Ngomongnya bisik-bisik dengan bahasa isyarat. Namanya anak itu kami sebut dengan tuyul. Nanti, putra tuyul. Nanti, majikannya cerewet, nenek-nenek itu, nanti, putra mak lampir. Gitu. Tapi sambil sekilas, tidak bisa ngobrol dengan saudara, dengan satu dengan yang lain seperti ini, nggak bisa. Apa? Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita lihat capeknya manusia itu seperti apa. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi masih tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Semuanya segala sesuatu rutin seperti itu sampai pada akhirnya kita lelah. Bapak-bapak harus bangun pagi-pagi mempersiapkan segala sesuatu berangkat kerja. Siang dikit pulang. Mungkin sore ada ibadah. Pulang istirahat. Pagi seperti itu lagi. Anak-anak bangun pagi persiapan sekolah. Pulang sekolah istirahat sebentar. Dan itu berjalan terus-menerus, apalagi ibu-ibu. Saya tanya, saudara capek enggak? Belum lagi kalau ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah. Capek enggak? Ketika Tuhan katakan kontrakmu habis, kamu harus pulang. Itu sering menjadi berita yang sangat menyenangkan. Aku bisa beristirahat. Dikatakan tadi dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah. Sebab mereka bisa beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Ketika kita pulang tidak perlu sekolah lagi. Ketika pulang kita tidak perlu bekerja lagi. Ketika kita pulang kita tidak perlu memikirkan ini dan itu, inflasi dan sebagainya, tidak mikir. Begitu kita pulang kita istirahat. Menyenangkan enggak?
Makanya ketika kita menghadapi namanya berita kematian, ayolah kita senang gitu saudara. Nggak usah takut, anak Tuhan, karena pasti tadi dikatakan warga kerajaan surga, maka sudah seharusnya kita memiliki rasa sukacita. Senggol kanan kirimu, sukacita yo. Memang caranya banyak saudara. Ada yang tidur dengan tenang, ada yang mengalami kecelakaan, ada yang mungkin karena ulah tangan jahat orang lain dan lain sebagainya. Tapi itu kan hanya cara. Yang penting pulangnya itu loh, menyenangkan ya. Oke. Nah, supaya saudara, supaya berita kematian, supaya berita kepulangan kita menjadi berita yang sukacita, kita bisa menghadapinya dengan senyum. Ada hal yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana mempersiapkan diri untuk pulang ke tanah air. Ya persiapan. Caranya bagaimana? Hiduplah untuk tanah airmu. Weh, enak lah. Karena bulan ini memasuki Agustus, maka nasionalisme harus dibangkitkan lagi. Saudara harus hidup untuk tanah air. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19. Filipi 3 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kolose 3 ayat 1 sampai 10 Kakak Gila minta tolong dibacakan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 1 tadi dikatakan apa? Carilah perkara di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, karena saya tahu bahwa kontrak saya itu hanya berlaku 2 tahun. Saya berangkat itu saya punya visi. Saya pamit pertama kali sama Pak Gembala, waktu itu adik masih kecil, saya bilang, Pak, aku tak di Hongkong yo. Nah, waktu itu saya masih ngajar di TK bersama Bu Agustin. Gak usah, kopo. Diem. Berapa waktu kemudian saya ngomong, Pak, aku tak ke Hongkong ya. Aku punya cita-cita ini dan itu, ini dan itu. Siapa tahu bisa meningkatkan ekonomi, bantu pelayanan. Akhirnya Pak Gembala bilang, berangkat. Saya punya mimpi. Aku nanti pulang harus ini, dan ini.
aku harus bisa beli itu, aku harus bisa melakukan ini, aku harus bisa meraih itu. Dan saudara tahu kehidupan di luar negeri khususnya di Hongkong karena saya pernah di sana, yang namanya HP itu majikan jauh tertinggal dari TKW. Majikan sana tuh HP-nya jadul-jadul. Wah, TKW itu HP-nya terbaru. Dan saudara tahu di sana tuh mainnya enggak bulan, minggu. Minggu tuh ganti model. Belum lagi namanya baju. Ada musim dingin, ada musim panas. Kalau menjelang musim dingin, baju musim panas obral. Kalau mau musim panas, baju musim dingin obral. Belum lagi nanti kalau bulan ibu itu semua perlengkapan ibu-ibu obral. Bulan bapak, semua perlengkapan bapak-bapak obral. Bulan anak, semua yang berhubungan dengan anak-anak obral. Kalau ngikuti itu saudara, balik ranggo duit. Nah, gaji sekian, ngikuti mode HP, ngikuti mode baju, ngikuti ini dan itu belum lagi mode rambut. Potong rambut itu buat kalau waktu itu saya di sana itu $100. Mungkin kalau di sini sekarang 150.000 potong. Makanya rambut saya tak biarkan panjang karena apa? Hemat. Yang saya potong di sini, cukup di kamar mandi. Karena saya punya keinginan, saya punya mimpi untuk dibawa pulang dan saya harus pulang membawa sesuatu. Makanya saya di sana tuh poso. Yang lainnya belanja ini makanan ini, wah seneng-seneng apalagi kalau liburan. Saya sama anak saya cukup gelar plastik. Duduk di situ, habis pulang gereja, makan-makan, tidur sore pulang. Gak kemana-mana. Tadi itu waktu hanya sekali dan sekali. Saudara, mengapa seperti itu? Karena saya nyadari satu bukan warga Hongkong dan saya warga Indonesia dan keluarga saya menunggu, saya harus membawa sesuatu untuk saya bawa pulang. Makanya selama di Hongkong itu ikat pinggang erat. Saudara dan saya warga kerajaan surga. Saudara bukan warga sini. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Mereka menolak, bukan menolak mereka, tapi mereka menolak aku karena mereka bukan berasal dari dunia. Oleh sebab itu dikatakan tadi oleh Paulus, hiduplah untuk sesuatu yang di atas. Saudara, saya katakan boleh enggak kita kaya? Yang disampaikan Bapak Angga, boleh. Uang bukan segalanya, tetapi banyak hal butuh uang. Tetapi jangan sampai hati kita, hidup kita terpaut di sini. Gitu. Yang penting itu, yang penting saiki, yang penting aku seneng, yang penting keluarga aku seneng dan lain sebagainya. Tanpa kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ingat saudara harus pulang suatu hari. Ada seorang ibu yang beberapa kali itu saya dengar, aku lek kerja golek sangune urip, tapi aku ngibadah golek sangune sesuk ning kono. Saudara, mari mulai saat pagi hari ini, kok kematian itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan. Caranya gimana supaya kita senang? Ya hiduplah untuk tanah airmu di sana. Kalau 3:23 katakan apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Saudara yang bekerja tanpa diawasi, saudara harus tahu aku bekerja untuk Tuhan. Supaya melalui pekerjaanku nama Tuhan ditinggikan. Sebab Allah Maha Hadir, Dia ada di tempat saudara. Allah ada di keluarga saudara. Allah ada di tempat sekolahmu. Allah ada di lingkungan pergaulanmu karena Dia Maha Hadir. Jadi mari kita melakukan segala sesuatu karena kita nyadari aku harus menyenangkan Bapa. Amin. Tadi Wahyu 14:13 apa? Segala perbuatan mereka menyertai. Jadi jangan saudara pikir gini, kita anak Tuhan. Oh, perbuatan kita enggak berarti. Yang berarti mereka yang di luar sana, mereka dengan perbuatan, dengan amal mereka mencapai surga. Kan aku sudah ditebus, aku warga kerajaan surga. Akhirnya semau mau gue, oh jangan. Justru karena kita ditebus,
Justru karena kita sudah memiliki kewarganegaraan, mari kita hidup bagi Dia. Amin. Jadi mari ibu-ibu ketika saudara masak, aku melayani Tuhan melalui keluarga. Jadi di celah seperti apapun saudara tetap sukacita. Saudara bekerja sebagai karyawan, mungkin saudara mendapatkan tekanan ini dan itu mungkin karena iman saudara. Saudara katakan aku kan melayani untuk Tuhan. Anak-anak yang sekolah, mari serius. Karena biar melalui prestasimu nama Tuhan dimuliakan. Kita hidup untuk sana. Jadi suatu hari ketika kita pulang, Tuhan mengenal kita. Jangan sampai kita sudah jerih lelah di sini. Suatu hari Tuhan katakan dengan jujur kukatakan, aku tidak mengenal engkau. Sayang kan? Makanya saya rindu jemaat Karanganyar. Mari semuanya kita menilai. Kita tahu kita ada dalam perlombaan. Saksi kita banyak. Ibrani 12. Seperti awan-awan. Jadi mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada apapun yang saudara lakukan. Baik saudara ibadah pagi ini atau saudara ibadah kapanpun di sepanjang minggu ini, sepanjang hidup saudara katakan, aku melakukannya untuk Tuhan. Karena aku sayang sama Tuhan. Supaya suatu hari ketika aku pulang itu aku menghadapinya dengan senang. Kakak-kakak main musik, kakak-kakak multimedia, guru sekolah minggu dan semua. Kita melakukannya untuk Tuhan. Hiduplah untuk tanah airmu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang menyenangkan Tuhan, itu yang akan kulakukan. Apa yang menyakitinya tidak akan kulakukan lagi. Karena suatu hari aku harus bertemu dengan Dia muka dengan muka. Sebab itu mari sekali lagi melalui renungan firman Tuhan hari ini. Suatu hari kita harus pulang ke tanah air kita. Kita harus menghadapinya dengan sukacita. Mengapa? Karena yang pertama tadi, di tanah air kita ada rumah Bapa, ada pribadi yang sangat kita sayang. Ku cinta Yesus. Lah, itu kan kita sayang, kita cinta. Yang kedua karena kita istirahat. Ya, kita sudah selesai berjerih lelah. Supaya kita sukacita, apa yang harus kita lakukan? Hidup untuk tanah air. Bersiaplah pulang ke tanah air dengan sehat, semangat, sukacita. Biarlah beban apapun atau penderitaan apapun yang kita hadapi di sini katakan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kuterima di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari selama kita hidup, kita melayani Tuhan dalam talenta dan apapun yang bisa kita lakukan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan ini, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebagaimana perlengkapan saya sebagai TKW ada expired. Begitu pula umur saudara dan saya akan expired. Tidak menunggu melalui sakit, tidak menunggu melalui penderitaan, tidak menunggu melalui kecelakaan. Kapanpun Tuhan waktunya memanggil, kita harus pulang. Sebab itu apapun yang kita lakukan hari-hari ini, mungkin itu pergumulan saudara, jangan sampai itu memisahkan antara engkau dengan Dia. Supaya didapati kita layak. Ketika kita pulang, tidak ada cacat keruk dan lain sebagainya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Seringkali ketika waktu pulang kita tidak tahu, karena menjadi misteri Allah. Sebab itu apapun yang masih menghalangi kita, membuat kita takut, membuat kita ragu untuk kita pulang, mari kita bereskan mumpung ada kesempatan. Mungkin umur kita hanya beberapa hari, beberapa minggu, bulan, bahkan beberapa tahun. Biar itu tidak menjadi ukuran untuk kita takut. Tadi katakan oleh Kolose, buanglah semua itu. Singkirkanlah semua itu. Apa yang membuat engkau takut pulang, apa yang membuat engkau takut untuk menghadap Bapa, bereskan itu dan buang hari ini. Dan biar kita nantinya pulang dengan tersenyum, sekalipun sekeliling kita akan menangis. Hidup adalah kesempatan. Mari saya berikan kesempatan beberapa waktu untuk saudara dan saya mengoreksi diri. Minta Roh Kudus, ingatkanku Tuhan dan ampuni. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada dendam, mungkin ada kemarahan, mungkin ada dusta, mungkin ada dosa-dosa yang lain yang saudara merasa nyaman. Kemarin saya ingatkan itu hanya akan merintangi, membuat saudara takut pulang. Biar kita mampu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, setiap saat kau panggil pulang, aku siap. Karena kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mari kita berdiri bersama-sama, angkat wajah. Jika ada yang harus dibereskan, maka bereskan hari ini. Karena mungkin esok tidak ada lagi. Terima kasih. Ku puji Engkau, ku sembah. Dengan penuh kesadaran kita katakan hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
Pagi ini kami katakan kami ingin pulang Tuhan. Saatnya kami habis dan Tuhan panggil kembali kami pulang. Kami penuh dengan sukacita karena kami tahu kami ketemu dengan Bapa. Kami memiliki rumah di sana dan kami boleh beristirahat dari seluruh jerih lelah kami. Roh Kudus memampukan kami memahami, mengerti, melakukan, bahkan membagikan firman-Mu agar setiap hidup kami mampu menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya hari ini firman Allah boleh memberkati kami. Firman Tuhan boleh memberikan pengertian-pengertian yang lebih bagi kami. Kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk pulang ke tempat asal kami, yaitu dalam kerajaan surga. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, terus berkarya, memakai dan memakai lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah terima firman-Mu. Yang percaya berkata bersama, amin. Akhiri ibadah kita pada saat pagi ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati acara yang akan kami hadapi sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar bagi kami. Hamba-hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk ada di dalam pelayanan mereka masing-masing, dipakai, diberkati oleh Tuhan. Sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat. Seluruh anak-anak-Mu yang sudah datang ibadah pada saat pagi ini, Tuhan, Engkau sendiri yang tahu. Engkau adalah kekuatan bagi mereka, Engkau pelindung bagi mereka, bahkan Engkau adalah jawaban bagi setiap hidup mereka. Sawah ladang perkebunan, peternakan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, pasti tangan Tuhan akan turun dan memberkati mereka. Kami berdoa buat semua yang mereka pikirkan, rencanakan, studi daripada anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat toko, apotik, semua yang mereka kerjakan baik itu lewat online. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini mereka berada di dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sukacita yang luar biasa dari Tuhan akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami punya kesempatan kami berdoa sekali lagi buat Indonesia, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang sudah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Bapa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.